Jadi jangan langsung mentang-mentang orang Arab, mentang-mentang imigran Yaman ini adalah seorang Habib, kemudian Anda mengatakan bahwa kelompok kami yang lebih hebat. Jangan. Ada Habib yang gini nih, dengerin aja nih. Saking gila hormatnya. Agungkan para habaib, muliakan para habaib. Seharusnya kalau bicara semacam ini, bukan saya sebagai ahlul bait, bukan kami anak cucunya Nabi yang pantas untuk membaca ini, yang pantas untuk mengutarakan kalimat ini, yang pantas untuk. Dan tidak ada masyarakat, ulama, kiai, Gus Lora yang memuliakan Habib melebihi daripada Indonesia. Di luar gak ada, kamu jadi keset di luar dah. Begini, kita tahu bahwa Nabi Muhammad mulia itu bukan karena Arab. Nabi Muhammad mulia itu karena akhlakul karimah, karena beliau kanjeng Nabi terlahir dari orang tua yang tarokus sifah. Artinya orang tua beliau, nenek moyangnya itu terjaga dan mampu meninggalkan daripada as-sifah, perbuatan-perbuatan yang maksiat, yang lebih spesifiknya lagi as-sifah ini perbuatan zina dan lain sebagainya. Itu. Jadi jangan langsung mentang-mentang orang Arab, mentang-mentang imigran Yaman ini adalah seorang Habib, kemudian Anda mengatakan bahwa kelompok kami yang lebih hebat. Jangan. Ini namanya pembodohan. Ada juga yang mengatakan, loh, yang memerintahkan untuk hormat kepada Habib itu bukan Habib, itu perintah kanjeng Nabi. Kata siapa? Sejak kapan kanjeng Nabi merintahkan untuk hormat sama Habib? Kalau memuliakan ahlul bait, kita lebih memuliakan. Ini sebenarnya kekeliruannya. Harusnya para habaib itu mereka menyampaikan hormati ahlul bait dzurriyyah Nabi. Gak usah pakai Habib. Wong dari dulu sampai sekarang bermasalah kok statusnya Habib itu. Nih, ada Habib yang gini nih, dengerin aja nih. Saking gila hormatnya, Habib ini ngomong kayak gini. Bisa didengerin, monggo ya. Kita setelkan dulu. Para habaib, agungkan para habaib, muliakan para habaib. Seharusnya kalau bicara semacam ini, bukan saya sebagai ahlul bait, bukan kami anak cucunya Nabi yang pantas untuk membaca ini, yang pantas untuk mengutarakan kalimat ini, yang pantas untuk. Dengerin, Habib ini katakan begini. Yang harus menyampaikan umat Islam mencintai habaib itu harusnya bukan kami ahlul baitnya, harusnya ulama-ulama, kiai-kiai gitu, kata dia. Karena itu ada perintah Rasul. Pret ini, dobol ini, polongo ini. Lanjut, dengerin. Utarakan kalimat ini yang pantas untuk mengatakan para antum semuanya ini, para kiai. Sorry, kami bukan antum, kami aing. Harus menyampaikan tentang ahlul bait Nabi Muhammad. Lakinnahum, tetapi mereka wal'iyadzubillah mungkin ada penyakit hati yang. Nah, ini karakter ini dari mulai Mufti Batavia seperti ini. Mufti Batavia mengatakan ulama thariqah kita dari zaman Syekh Abdul Karim minal hasidin. Makanya keturunan juga mengatakan begini. Tapi kenapa ulama itu bungkam untuk menyampaikan mencintai para habaib? Loh, kurang apa ulama kita, rakyat kita memuliakan antum-antum? Dan tidak ada masyarakat, ulama, kiai, Gus Lora yang memuliakan Habib melebihi daripada Indonesia. Di luar gak ada, kamu jadi keset di luar dah. Nah ini kan orang ini gila saking ingin dihormatinya. Di Indonesia itu justru Anda yang harus berterima kasih para habaib. Kalau tidak ada Nahdiyin yang mengangkat Anda gak akan diterima di masyarakat. Karena sejarah ini sudah pakem. Pengkhianatan Mufti Batavia, pengkhianatan para habaib yang lainnya yang lebih pro kepada pemerintah Belanda. Kita punya manuskrip loh, bukan diam. Sekarang karena marwahnya merasa kehilangan, dia ngomong kayak gitu. Kenapa kiai sekarang ulama kok diam, tidak memuliakan kami sebagai dzurriyyah Nabi? Bahkan ada wal'iyadu billah tadu, mudah-mudahan ditolong sama Allah, karena para kiai ini ada penyakit hati iri dengki. Kapain iri dengki? Justru Anda dihormati, dimuliakan oleh orang Indonesia, khususnya warga Nahdiyin, Anda ngelunjak. Kalau sudah ngelunjak, tempeleng saja. Kalau Anda benar-benar para habaib ini benar-benar bijak, gak mungkin
ulama-ulama kita seperti Kiai Imad sampai mengeluarkan tesisnya, kalau tidak Anda yang memulai. Kan begitu. Coba dengerin lagi ya. Ini kelucuan, kalau menurut saya lucu. Kurang apa dia dimuliakan di Nusantara itu? Yang harus menyampaikan tentang ahli bait Nabi Muhammad. Lakinnahum, tetapi mereka wal'iyadzubillah mungkin ada penyakit hati yang takut tersaing, hanya karena titel takut tersaing, hanya karena duit takut tersaing, sehingga mulutnya bungkam, mulutnya tertutup untuk membicarakan tentang ahli baitnya Nabi Muhammad. Kalau kiai kita, ulama kita, Nahdiyin sangat mencintai ahlul bait karena kita bermazhab Syafi'i. Ya ahla baitir rasuli hubbukum fardun minallah, dalam kitab I'anah. Mencintai ahlul bait itu wajib bagi kami, tapi bukan Anda yang statusnya Habib. Habib belum tentu dzurriyyah Rasul. Begitu. Lagi-lagi yang kami kanter ini, buanglah kata Habibnya. Wong Habib ini muncul di Indonesia abad ke-19. Yang berusaha berjuang di negara kita, di Nusantara itu bukan dari habaib, belum ada titel Habib itu. Maka ketika ada Habib yang mengatakan bahwa ulama kita iri dengki dengan titelnya, wah goblok ini. Nah justru yang seperti ini nih, masa depan anak bangsa kita. Makanya saya katakan, jangankan kakinya dicium nanti, pantatnya bisa dicium itu nanti. Kalau ini tidak dihentikan. Nah ini Habib ini menyampaikan seperti ini gak mungkin kalau tidak ada perintah dari atasannya. Contoh, seperti yang semaraknya mengenai tentang masalah pemalsuan kuburan tersebut. Kita punya data loh. Organisasi Petanisia ini sudah berdiri lama. Yang didirikan oleh Habib Lutfi. Dan ingat, yang direkrut oleh Habib Lutfi, Petanisia rata-rata orang kaya raya. Itu terstruktur rapi. Di antara sekjennya yang disuruh untuk mencari kuburan-kuburan palsu dikeramatkan itu adalah Habib Hani bin Yahya Assegaf, yang anaknya mengatakan si Ubad sudah meninggal dunia 2 hari yang lalu, yang mudah-mudahan tidak diterima oleh bumi karena anak haram, gitu kan? Wali Sono, Wali Sundel katanya, biarkan pribumi seperti Kocowa, kan begitu. Coba ya, seharusnya seperti para muhibin itu ya, orang silahkan Anda membela. Tapi ketika memang salah, kritik dong. Jangan sampai ketika salah masih dibela. Lalu ketika kita katakan engkau membela orang yang salah, kita katakan sebagai asobiyah, fanatik buta. Gak mau dibilang seperti itu. Padahal kata Kanjeng Nabi, kalau sudah tahu itu salah masih dibela, mati-matian, sekalipun kamu perang di medan perang, mati, tidak akan mati syahid. Maka famata minal jahiliyah. Matinya orang seperti itu, mati dalam keadaan jahiliyah. Nah ini doktrin yang bahaya. Kita sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti. Mau itu muhibinnya mau ngomong bagaimana, nih kita orang pribumi asli. Sudah banyak doktrin-doktrin mereka ratusan tahun. Kalau dia mengatakan bahwa ulama kita, kiai kita, masyarakat Indonesia khususnya warga Nahdien tidak memuliakan, sangat salah. Ratusan tahun para habaib sudah dimuliakan. Ingat sudah dimuliakan. Saya tahu cerita dulu yang ada di Ampel itu, para habib di Ampel itu, mereka itu gak punya majelis lah. Di antaranya orang yang merawat mengasih makan habaib di Ampel, wilayah Ampel Petukangan dan lain sebagainya, itu Kiai Usman Al-Hisaki. Ayahnya Gus Rori, kita punya cerita tuh. Dari siapa tuh putranya Kiai Arifin tuh, yang teman sampean tuh, Gus Aan cerita. Dulu itu loh nggak ada nyebut orang itu di Ampel mengatakan Habib, manggilnya Ye. Ya, Ye. Nah, karena Kiai Usman ini kasihan, para habaib di Ampel itu luntang lantung. Kan begitu, rokok, luntang lantung di warung, begitu loh. Kasihan, dikasihlah fasilitas yang jualan minyak macam-macam, dirawat oleh Kiai Usman Al-Ishaki, dikasih makan, dikasih majelis. Kurang apa ulama kita memuliakan mereka? Padahal belum tentu mereka dzurriyyah Nabi. Karena ulama Nusantara, ulama-ulama terdahulu, masalah cinta kasih sayang itu nggak ada ukuran. Ya jangankan Anda para habaib yang mengaku-ngaku sebagai dzurriyyah Nabi, orang ras Tiongkok saja masih dirawat kok di kita. Nah itu hebatnya ulama kita. Maka nggak perlu ketika para habaib mendoktrin seperti itu, bahkan sampai mengatakan ulama kita. Jadi saya ingat, ini kok sama persis ya, doktrin Habib ini dengan doktrinnya Mufti Batavia Utsman bin Yahya,
yang mengatakan ulama-ulama Banten yang mempelopori untuk geger Cilegon melawan kolonial Belanda dikatakan minal hasidin, orang iri dengki, sekarang muncul. Padahal yang diinginkan oleh masyarakat Indonesia adalah kejujuran daripada para habaib satu persatu tanpa terkecuali, dari mulai ketua Robitoh sampai bocil-bocilnya harus jujur. Karena selama ini mereka menyembunyikan apa? Kebohongan yang besar demi marwah para habaib. Banyak kalau mau kita bongkar. Mau kita bongkar di sini. Wah, kacau. Jangan macam-macam. Unik ini kalau ketika Muhyiddin mengkater, wah makin keras kita. Karena urusan kita bukan dengan Muhyiddin. Kita ini berada di Pulau Dewata. Bahkan ada kemarin yang sowan ke Abah dari Laskar. Kemudian ada salah satu keluarga Laskar itu yang mencela mengenai Syekh Ismail bin Abdurrahim sebagai khatib. Kemudian salah satu laskar yang sudah sowan kepada Abuya, dia laporan ke saya. Bagaimana? Saya bilang begini, orang yang mencela itu berarti dia Muhyiddin Habib. Dan ketika dia memang punya data, mana datanya? Punya gak manuskrip sejarah? Jangan-jangan dibaalawikan. Kita menyampaikan jauh-jauh dari Malang sampai ke Bali ini demi menjaga makbarohnya Syekh Ismail bin Abdurrahim. Karena pergerakan Petanisia ini masif. Petanisia ini organisasi yang didirikan oleh Habib Lutfi, di antaranya tugasnya mencari makam-makam keramat. Ini sudah puluhan tahun. Yang kemudian sebenarnya di pasca pesta demokrasi harusnya Petanisia, keinginannya Habib Lutfi ini jadi parpol, jadi partai, cuma tidak lolos koalisi. Ya alhamdulillah. Artinya Allah tidak loloskan tuh. Pergerakan ini bukan hanya di wilayah Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, sampai pesisir Labuan Banten itu disentuh. Ada salah satu makbaroh yang di Labuan Banten di pantai apa Gus berbagi sama Abah itu dulu? Pantai Cerita. Itu ada tuh makom Habib Ibrahim Al-Idrus. Padahal bukan. Banyak kita langsung loh ke tempatnya. Itu pekerjaannya siapa kalau bukan dari organisasi Petanisia? Loh kok bisa mengatakan begitu? Loh kita punya videonya. Pengakuan langsung dari sekjennya Habib Hani. Habib Hani Assegaf itu dia mengatakan, saya ini ketika ceramah di Cilongok punya mandat dari Habib Lutfi untuk mencari makam-makam keramat. Dia punya tugas dari Habib Lutfi. Banyak kalau mau kita buka kebohongan-kebohongannya. Sampai dini hari. Harusnya kalau Anda benar-benar ingin dihargai, karena polemik nasab ini dimulai dari orang-orang Anda, harusnya Robitoh Alawiyah itu turun. Sebenarnya dari ulama kita yang sekarang itu lo bukan membenci kalau mereka paham. Minta kejujuran dari Robitoh Alawiyah itu saja. Nah ini yang harus dibenahi. Dan ingat, kita ini sampai kapanpun tidak akan pernah berhenti untuk menyampaikan. Sekalipun mati, kita akan bangga karena kita membela ulama Nusantara, kita membela NKRI yang sebenarnya.